Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu wasallam 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah melihat bagaimana fikih itu disimpulkan, bagaimana seorang muslim dituntut untuk memahami agama, dan juga bagaimana para ulama itu mengolah dalil sehingga menjadi produk hukum. Kita juga telah melihat bagaimana contoh orang-orang yang salah dalam memahami agama karena mereka tidak mempunyai dasar dalam memahami fikih yang benar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kaidah-kaidah lain yang perlu untuk kita ketahui agar kita bisa memahami agama ini dengan benar. Memahami agama maksudnya tentunya adalah memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabinya, memahami ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya, yang itulah tujuan utama diturunkannya syariat ini. Allah SWT membimbing manusia menggunakan perantara wahyu yang diturunkan kepada nabinya. Tapi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya kadang ketika seorang manusia, seorang muslim berusaha untuk memahami ayat dan hadis yang diturunkan kepada nabinya, justru malah salah jalan, justru malah tersesat. Maka beberapa kaidah lain yang perlu kita perhatikan, antara lain yang pertama dalam memahami istilah. Istilah yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau harus kita pahami sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud dan tujuan apa disebutkan kata-kata tersebut. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh mu'alif di sini berkenaan dengan istilah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana merupakan satu kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda karena konteksnya berbeda. Antara lain contoh yang pertama, ketika kita mendengar atau membaca kata umat dalam Al-Quran, itu artinya bisa sangat bervariasi. Maka kalau kita mengartikan atau memahami kata umat itu menggunakan satu makna, maka kita akan sangat mungkin bisa jatuh dalam kesalahan. Antara lain Allah SWT berfirman di surat Al-Anbiya, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Di sini Allah SWT menggunakan kata umat dengan berfirman, sesungguhnya ini adalah umat kalian, satu umat. Umat di sini maksudnya adalah millah, agama, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Tetapi terkadang umat itu bukan dimaknai, bukan dimaksudkan untuk arti agama, tetapi umat itu artinya adalah sekelompok manusia. Antara lain ketika Allah SWT berfirman dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Nabi Musa alaihi salam mendapati umat dari manusia yang mereka sedang mengambil air. Di sini umat di sini tidak bisa dimaknai dengan arti agama, tapi umat di sini adalah artinya sekelompok manusia. Ada kalanya umat dimaknai dengan makna yang berbeda lagi. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah berfirman, "Wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummah." Orang yang selamat dari keduanya, dari dua kawan Nabi Yusuf yang masuk penjara, orang yang selamat dari keduanya, wa dzakara ba'da ummah, dan dia teringat setelah umat.
Umat di sini maksudnya adalah masa waktu. Jadi setelah waktu yang cukup panjang, Allah SWT menggunakan kata yang sama dalam ayat-ayat ini, tapi maknanya berbeda. Maka kita tidak bisa memahaminya dengan satu makna yang sama. Terkadang arti umat berbeda lagi, seperti dalam firman Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Umat di sini artinya adalah seorang yang benar, seorang yang lurus agamanya. Jadi umat dalam beberapa ayat ini disebutkan dengan kata yang sama tapi makna yang berbeda. Maka ketika kita memahami ayat-ayat lain dalam Al-Quran, kita tidak bisa memahami kata dengan benar kecuali kalau kita tahu konteksnya, dan ketika kita memahaminya dengan benar maka itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Penerapannya dalam fikih misalnya, Allah SWT berfirman tentang salah satu hukum pernikahan, dzalika adna alla ta'ulu. Kenapa Allah SWT memerintahkan laki-laki untuk menikah dan membatasi diri dengan satu istri? Allah SWT berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dzalika adna alla ta'ulu. Nikahilah 2, 3 atau 4 istri, tapi jika kalian takut untuk tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja atau budak-budak yang kalian miliki. Allah SWT menyebutkan alasannya, dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu supaya kalian tidak ta'ulu. Ta'ulu ini apa artinya? Kalau kita melihat dalam bahasa Arab, ta'ulu itu bisa berarti macam-macam. Yang salah satu makna yang banyak digunakan dari kata ta'ulu adalah berasal dari kata ayal atau tanggungan, keluarga. Maka adna alla ta'ulu artinya adalah yang demikian itu alasannya. Kalau kita artikan dengan arti ini, hal yang demikian itu agar kalian tidak memiliki banyak tanggungan atau tidak terbebani. Jadi tidak terbebani, maka diperintahkan untuk menikah dengan satu istri saja. Sebagaimana Allah SWT menggunakan arti kata ini dalam firman-Nya ketika Allah SWT menyebutkan beberapa kenikmatan yang Dia berikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, salah satunya wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia, Allah SWT, mendapatimu tidak memiliki apa-apa, maka Allah SWT menjadikanmu berkecukupan, menjadikanmu orang yang tidak kesusahan lagi. Di sini arti kata ailan berasal dari kata yang sama dengan ta'ulu, artinya adalah kesusahan. Jadi kalau kita menggunakan arti kata ini, maka dari sisi fikih, kenapa diperintahkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri saja? Alasannya adalah dzalika adna alla ta'ulu, agar tujuannya agar kalian tidak terbebani. Dan ini adalah makna yang dipegang oleh sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama tidak memahami arti kata ta'ulu ini dengan arti demikian. Tidak memahami arti kata ta'ulu itu dengan arti kata atau dengan makna agar kalian tidak terbebani. Tapi para ulama memahami arti kata ta'ulu dengan dengan makna alla tajuru, agar kalian tidak berlaku tidak adil, agar kalian tidak berat sebelah, agar kalian tidak condong kepada salah satu istri kalian. Dan ini juga digunakan dalam bahasa Arab.
arti kata demikian. Kenapa para ulama tidak memaknai kata ta'ulu ini dengan arti kata yang lebih populer? Alasannya karena konteksnya memang tidak mendukung makna itu. Jadi dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan perintah untuk menikahi satu istri saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ta'ulu. Satu istri saja atau budak yang kalian miliki, yang demikian itu agar kalian, kalau kita maknai, kita pahami arti kata ta'ulu dengan terbebani, maka artinya agar kalian tidak terbebani, atau agar kalian tidak memiliki terlalu banyak tanggungan. Tapi kalau lihat dari konteksnya, maka arti ini tidak sesuai. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang kebolehan untuk memiliki budak lebih dari satu dan tidak dibatasi jumlahnya. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Firman Allah SWT, aw ma malakat aymanukum, atau budak yang kalian miliki itu dibebaskan oleh Allah SWT untuk dimiliki berapapun. Maka kalau perintahnya adalah agar kalian tidak memiliki tanggungan, maka harusnya budak juga dibatasi. Tapi nyatanya Allah SWT dalam ayat yang sama menyatakan, nikahilah satu istri saja atau budak-budak berapapun yang kalian miliki itu dibolehkan. Berarti makna ta'ulu di sini artinya bukanlah agar kalian tidak terbebani, tetapi artinya adalah agar kalian tidak berlaku tidak adil. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada seorang lelaki untuk menikahi satu istri saja jika dia tidak mampu. Hikmahnya, tujuannya adalah agar lelaki tersebut berlaku adil. Jadi untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan dia berlaku tidak adil. Ini arti dari kata ta'ulu yang sesuai dengan konteksnya. Walaupun kalau dari segi bahasa, maka ta'ulu berasal dari kata ayal, itu artinya juga benar. Ini dalam salah satu contoh ketika kita memahami satu istilah sesuai dengan konteksnya, dan ini juga berpengaruh dalam segi hukum atau segi fikih. Contoh yang lain misalnya arti kata tabatul. Tabatul itu artinya apa? Tabatul itu artinya adalah inqita' secara bahasa, artinya memutuskan diri. Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran kepada manusia dengan firman-Nya, wa tabattal ilaihi tabtila, dan bertabatullah engkau kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Tetapi kenapa dalam hadis Rasulullah SAW justru melarang praktek tabatul? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan dari hadis Sa'id bin Abi Waqqas bahwasanya dia berkata, radda Rasulullah SAW ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau adzina lahu lakhtasaina. Rasulullah SAW menolak praktek tabatul yang dilakukan oleh Utsman bin Maz'un. Seandainya Rasulullah SAW membolehkannya, maka kami akan mengebiri diri kami. Ini dua kata yang kalau kita tidak paham konteksnya, maka kita akan menganggap bahwasanya ayat dan hadis ini bertentangan. Allah SWT memerintahkan untuk tabatul, wa tabattal ilaihi tabtila, sementara dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang praktek tabatul. Maka kita perlu mengetahui makna tabatul ini sesuai dengan konteks yang disebutkan dalam masing-masing perintah atau ayat dan hadis itu. Tabatul yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya untuk inqita' atau mengkhususkan diri, artinya tabatul di sini adalah mengkhususkan diri dalam beribadah. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan wa tabattal ilaihi tabtila, artinya adalah hendaknya engkau mengkhususkan dirimu
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tabattul dalam hadis yang dilarang, tabattul artinya sama-sama berasal dari kata asal kata yang sama, berarti inqita' juga, tapi artinya adalah memutuskan diri dari semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi tidak mau menikah, tidak mau bergaul dengan orang-orang, berlaku seperti pendeta yang hanya beribadah di biara dan sebagainya. Jadi ini adalah tabatul yang dilarang. Makanya dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi dia berkata, seandainya Rasulullah SAW mengizinkan tabatul, maka kami akan mengebiri diri kami. Tujuannya agar kami tidak memiliki keinginan lagi untuk menikah atau untuk tertarik dengan wanita. Tapi Rasulullah SAW melarang praktek tabatul. Yang diperintahkan oleh Allah SWT tabatul itu adalah mengkhususkan diri, menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan yang dilarang tabatul dengan makna yang berbeda, yaitu memutuskan semua hal yang sifatnya duniawi. Kemudian contoh yang lain, arti kata sayyi'ah. Sayyi'ah dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, yang masing-masing ayat juga memiliki makna yang berbeda. Antara lain, dalam firman Allah SWT, Allah berfirman, "Bala man kasaba sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Orang yang melakukan sayyi'ah, sayyi'ah itu arti aslinya adalah perbuatan buruk, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahannya telah meliputinya, maka mereka adalah penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Tapi sayyi'ah di sini bukan sekedar perbuatan salah saja. Tapi arti kata sayyi'ah di sini, konteks dalam ayat ini artinya adalah perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Jadi sayyi'ah yang dimaksud oleh Allah SWT di sini adalah barang siapa yang melakukan perbuatan syirik atau perbuatan kufur. Tapi dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan kata sayyi'ah dengan firman-Nya, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar." Ini juga Allah SWT menyebutkan kata sayyi'ah dengan arti kata perbuatan kufur atau syirik. Barang siapa yang melakukan perbuatan sayyi'ah, perbuatan kufur atau syirik, maka dia akan dilemparkan, mukanya akan dibenamkan ke dalam api neraka. Tetapi dalam ayat-ayat lain Allah SWT menggunakan kata sayyi'ah dan memaksudkan arti yang berbeda. Misalnya dalam firman-Nya, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Allah SWT bercerita tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa min qablu, sebelumnya mereka melakukan sayyi'at. Yang dilakukan, yang dicela oleh Allah SWT dalam ayat ini tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam adalah perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, perbuatan liwat yang dimaksud dengan kata sayyi'ah dalam ayat ini. Tapi ada kalanya juga sayyi'ah itu tidak berarti perbuatan syirik yang mengeluarkan orang dari Islam, tidak berarti perbuatan dosa besar, tapi justru berarti dosa kecil. Contohnya Allah SWT berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian menjauhi perbuatan dosa besar yang dilarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan sayyi'at kalian. Dari mana bisa dipahami bahwa sayyi'at di sini artinya justru malah dosa kecil? Karena Allah SWT menyebutkan beriringan dengan menyebutkan kata kabair, dosa besar. Maka yang dihapus oleh Allah SWT di sini, sayyi'at di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, bukan perbuatan syirik. Jadi pahala bagi orang yang meninggalkan dosa besar adalah diampuni perbuatan dosa kecil yang dia lakukan. Jadi ini adalah beberapa contoh di mana satu kata memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konteksnya, dan ketika kita tidak memahami makna ayat-ayat tersebut dengan makna yang benar, maka bisa jadi terjadi kesalahpahaman
terjadi kekeliruan dan bisa jadi kita tersesat karena memahami ayat yang salah. Selanjutnya di sini mu'alif menjelaskan tentang satu penekanan juga. Ketika kita ingin memahami fikih dengan benar, kita harus memahami setiap masalah itu sesuai dengan makna yang benar dari masalah tersebut. Kita sering keliru dalam memahami perkara satu masalah dalam masalah fikih. Kita keliru karena ada sisi persamaan antara banyak masalah fikih. Beberapa contoh yang disebutkan oleh mu'alif di sini, misalnya yang pertama adalah antara perbedaan antara islah dengan qada. Perbedaan antara hukum yang diturunkan atau yang ditetapkan oleh Nabi sebagai posisi beliau sebagai qadhi, dan juga islah atau perdamaian. Jadi sebelum sampai kepada pengadilan, sebelum sampai kepada hakim, seorang yang bersengketa dengan orang lain itu boleh untuk melakukan islah, boleh untuk melakukan perdamaian, sehingga yang ditetapkan bagi mereka adalah hukum sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan islah yang telah mereka sepakati. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim, sudah sampai kepada qadhi, maka hukum yang ditetapkan adalah hukum Allah. Maka ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwasanya terkadang Rasulullah SAW itu dalam menghukumi permasalahan yang datang kepada beliau itu menghukumi dengan islah, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang bermasalah. Tapi terkadang Rasulullah SAW menghukumi dengan ketetapan, dengan qada sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah SWT, hukum Allah SWT. Contohnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, dia bermasalah dengan seorang yang bernama Ibnu Abi Hadrat karena dia memiliki hutang kepada orang tersebut. Kedua orang ini bersengketa di dalam masjid sampai suaranya meninggi. Mereka karena bersih tegang, akhirnya terdengar suara kerasnya sampai Rasulullah SAW mendengarnya, padahal beliau sedang di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW datang ke masjid. Kemudian setelah tahu masalahnya, beliau memanggil Ka'ab. Ya Ka'ab. Ka'ab datang, labbaika ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Dha' min dainika hadha." Ka'ab, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab untuk menghapuskan sebagian dari hutang yang dimiliki oleh orang yang bersengketa dengannya. Jadi Rasulullah SAW di sini menggunakan islah, karena kalau dalam qada, kalau sudah masuk dalam pengadilan atau posisi Rasulullah SAW sebagai hakim, maka harusnya orang yang berhutang itu harus melunasi sepenuhnya. Tapi Rasulullah SAW menggunakan islah. Beliau memerintahkan kepada Ka'ab untuk menghapus sebagian hutangnya, sehingga kemudian orang tersebut bisa melunasi hutangnya dengan lebih cepat. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau, walaupun posisi beliau itu sebagai qadhi, tetapi ketika beliau menggunakan islah, maka beliau tidak mengambil atau tidak memutuskan satu keputusan itu kecuali atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya Ka'ab tidak setuju, tidak mau untuk menurunkan atau menghapuskan sebagian hutangnya, maka itu adalah hak dari dia. Dia tidak harus setuju dengan ketentuan itu atau perintah itu, karena itu sifatnya bukanlah qada, bukan hukum. Contoh yang lain yang lebih jelas disebutkan dalam hadis lain dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Ansor yang bersengketa dengan Zubair, dengan ayahnya Abdullah bin Zubair.
Zubair bin Awam bersengketa dengan seorang lelaki dari Ansor. Sengketa yang terjadi karena mereka berebut air sungai untuk mengaliri kebun kurma mereka, di mana sungai itu mengalir melewati dua kebun. Kebun yang pertama, yang dilewati pertama, sungai pertama adalah milik Zubair. Kemudian kebun yang kedua, air tersebut mengalir ke perkebunan milik orang Ansor tadi. Maka orang Ansor tadi ingin agar Zubair itu tidak pernah menutup aliran sungainya, agar dia selalu mendapatkan air untuk menyirami kebunnya. Tapi Zubair tidak mau, karena kalau tidak ditutup alirannya maka dia tidak akan bisa mengairi kebunnya. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajukan islah, mengajukan sulh. Kita selesaikan secara damai saja. Jadi kita tidak menggunakan hukum yang pasti, tapi kita menggunakan hukum yang akan diterapkan sesuai dengan kesepakatan. Kalau kedua belah pihak sepakat, maka kita akan tetapkan, laksanakan hukum ini. Kalau tidak, maka kita akan menggunakan hukum sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zubair, "Isqiya Zubair, thumma arsilil ma ila jarik." Beliau memerintahkan kepada Zubair, kalau demikian, kamu aliri dulu kebunmu, baru kalau sudah selesai mengairi, buka tutup aliran sungainya, biar air tersebut sampai kepada kebun tetanggamu. Tetapi orang Ansor tadi tidak mau, dia justru malah marah dan mengatakan perkataan yang tidak enak kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Angkana ibnu ammatik," mungkin engkau melakukan hal tersebut, jadi engkau berpihak kepada Zubair. Jadi orang Ansor tadi menganggap bahwasanya Rasulullah SAW berpihak kepada Zubair, karena Zubair itu adalah masih kerabat, masih saudara dengan Rasulullah SAW. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Maka Rasulullah SAW setelah itu berpindah dari hukum yang sebelumnya itu didasarkan atas islah, atas kesepakatan, beliau menghukumi dengan qada. Beliau kemudian bersabda kepada Zubair, "Isqiya Zubair sumah bisilma hatta yarji'a ilal jadar." Silahkan Zubair, kamu sirami saja. Jadi di sini Rasulullah SAW menggunakan qada dalam memutuskan perkara ini. Silahkan kamu sirami kebunmu, silahkan kamu tutup aliran sungai yang mengalir itu untuk menyirami kebunmu, kemudian biarkan air sungai itu sampai penuh. Jadi tanggul yang kamu buat itu tidak usah dibuka, tapi biar sampai penuh saja, kemudian nanti setelah penuh akan mengalir ke tetanggamu. Jadi justru sebenarnya pada keputusan pertama Rasulullah SAW sudah ingin memberikan keluangan bagi orang Ansor tadi agar dia mendapatkan air lebih cepat. Jadi tidak harus tanggul yang dibuat oleh Zubair itu penuh dulu. Selama Zubair sudah selesai menyirami kebunnya, harusnya silakan dibuka lagi agar sampai kepada kebun tetanggamu lebih cepat. Tapi orang Ansor tadi sebenarnya menginginkan hal yang berbeda. Dia melarang Zubair untuk membuat tanggul, tujuannya agar dia tidak pernah terhalangi kapanpun dia ingin menyiram kebunnya. Tapi ketika orang Ansor itu tidak setuju dengan perdamaian yang diajukan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian beliau menghukumi dengan qada, yaitu Zubair mendapatkan hak untuk mengaliri kebunnya karena sungai itu mengalir lewat kebunnya Zubair. Maka dia juga berhak untuk membuat tanggul. Ketika tanggul itu terisi, baru nanti airnya akan mengalir ke aliran yang setelahnya. Itulah hukum yang seharusnya berlaku. Kalau tidak diterapkan atau tidak diputuskan dengan islah atau kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ini adalah contoh bagaimana harusnya kita memahami dua masalah ini. Jadi ketika Rasulullah SAW menetapkan satu urusan, satu permasalahan itu dengan qada, maka seorang muslim tidak boleh untuk menentang, tidak boleh untuk menolak. Dan juga ketika hakim misalnya memutuskan satu masalah itu dengan qada, maka
hukumnya itu tidak boleh untuk dilawan. Jadi dalam pengadilan sistem Islam, ketika qadhi itu menetapkan satu keputusan, maka hukum itu harus dijalankan. Tetapi kalau yang diterapkan itu adalah atas dasar islah, atas dasar kesepakatan, maka kedua belah pihak masih bisa nego. Tapi kalau sudah sampai kepada keputusan qadhi, keputusan hakim, maka keputusan itu tidak bisa ditawar lagi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ayat ini menunjukkan tentang dasar dari islah atau sulh atau perdamaian atau keputusan yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang wanita itu takut dari suaminya akan mengkhianatinya atau berpaling darinya, maka tidak mengapa jika mereka membuat sulh, membuat islah, membuat perdamaian antara keduanya, dan perdamaian itu lebih baik. Apa perdamaian yang dimaksud di sini? Perdamaian yang dimaksud di sini adalah jika seorang istri itu takut suaminya akan meninggalkannya, seorang istri itu takut suaminya mungkin akan menceraikannya, maka istri itu boleh untuk meninggalkan atau untuk melepaskan sebagian haknya. Jadi dia boleh berkata kepada suaminya, jatah saya tidak usah engkau berikan, yang penting jangan diceraikan. Ini adalah sulh. Jika kedua belah pihak sepakat, maka hal ini boleh untuk diterapkan, boleh untuk diambil. Kemudian selanjutnya, dalam masalah kita harus mengetahui kejelasan masalah yang kita hadapi dari permasalahan fikih. Di sini mu'alif memberikan contoh lain antara riya dan motivasi. Jadi terkadang ada hal-hal yang mungkin bisa jadi disalahartikan, disalahpahami sebagai perbuatan riya, pamer. Padahal sebenarnya hakikatnya yang dilakukan itu bukan merupakan perbuatan pamer, tapi sengaja untuk menampakkan perbuatan baik. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada orang lain atau untuk memberikan menunjukkan kekuatan kepada musuh atau hal yang lainnya. Dan hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Makkah untuk melakukan umroh setelah peristiwa perdamaian Hudaybiyah tahun selanjutnya, beliau datang umroh. Beliau dan para sahabat diejek oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Mereka berkata, innahu yaqdumu alaikum waqad wahanathum humma Yathrib. Sesungguhnya mereka datang kepadamu dan mereka sudah menjadi lemah. Orang-orang Islam itu datang dari Madinah, mereka sudah lemah karena mereka terkena demam di kota Madinah. Madinah dikenal dengan kota yang mudah terkena demam. Mereka menghina kaum muslimin dengan berkata, orang-orang Islam itu mereka sudah lemah, makanya tidak mungkin mereka bisa melaksanakan manasik, melaksanakan umroh dengan sempurna. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk ramal. Ramal itu artinya adalah berlari ketika tawaf dalam 3 putaran pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kaum musyrikin bahwasanya orang-orang Islam itu yang datang dari Madinah itu mereka masih kuat. Mereka bukan orang-orang yang lemah dan mereka tidak terpengaruh dengan yang diisukan bahwa mereka terkena demam. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan dalam kesempatan itu untuk berlari mengelilingi Ka'bah itu selain di arah antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kenapa? Karena di area itu area yang tidak dilihat oleh kaum musyrikin. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berlari itu di tempat-tempat yang kelihatan oleh kaum musyrikin saja. Jadi kita disunahkan untuk romal, untuk berlari di 3 putaran pertama ketika tawaf.
Tapi di waktu itu Rasulullah SAW karena melihat kondisi kaum muslimin yang memang baru datang dari Madinah melakukan perjalanan jauh, beliau kasihan terhadap mereka, tapi juga Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin itu tidak lemah, maka beliau memerintahkan untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin dengan cara lari yang dilakukan itu hanya di depan kaum musyrikin saja. Kalau tidak kelihatan oleh kaum musyrikin, berjalan biasa. Tujuannya agar lebih tidak terlalu menguras tenaga mereka. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan termasuk perbuatan riya, tapi karena ada alasan lain yang menjadikan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Ini perlu kita pahami ketika kita melihat satu masalah. Karena hal ini bisa jadi kalau kita tidak paham masalah ini, kita bisa jadi akan menuduh Rasulullah SAW melakukan perbuatan riya, melakukan ibadah yang diperintahkan kepada para sahabat itu hanya agar dilihat oleh kaum musyrikin. Padahal sebenarnya ada tujuan lain yang dimaksud dari Rasulullah SAW, tujuannya untuk menggentarkan kaum musyrikin, karena waktu itu mereka sedang dalam perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik di Makkah. Jadi kalau terlihat kaum muslimin itu lemah, maka mereka akan menjadi bulan-bulanan. Contoh yang lain, dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ketika masih berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, ketika kaum muslimin ingin datang ke Makkah untuk melaksanakan manasik, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak boleh untuk masuk Mekah. Walaupun mereka datang bukan dengan niat untuk berperang. Mereka datang tanpa membawa senjata. Mereka datang juga sudah berihram, mengenakan kain ihram. Mereka datang tujuannya murni untuk beribadah, untuk melaksanakan umrah, tapi dihalangi oleh kaum Quraisy. Maka terjadilah peristiwa Hudaybiyah, perdamaian, perjanjian damai antara kedua belah pihak, yang mana isi dari perjanjian Hudaybiyah itu kelihatannya banyak merugikan kaum muslimin, tapi sebenarnya Allah SWT memiliki hikmah yang lain. Salah satu hal yang terjadi ketika peristiwa Hudaybiyah itu, ada seorang dari kalangan Quraisy yang diutus oleh orang-orang musyrik untuk melihat kondisi kaum muslimin. Jadi apakah mereka itu benar-benar datang untuk melaksanakan ibadah, atau mereka datang dengan maksud dan tujuan lain? Bagaimana kekuatan orang-orang Islam itu? Apakah kita bisa menghabisi mereka, ataukah mereka punya kekuatan yang tidak bisa kita lawan? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi diutus untuk melihat kaum muslimin. Setelah kaum muslimin dihadang, orang-orang musyrik mengutus salah satu dari mereka untuk melihat kondisi kaum muslimin. Maka ketika melihat kaum muslimin, Urwah kemudian melihat satu pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, yang kemudian dia kembali pada orang-orang musyrik dan bercerita kepada mereka. Dia berkata, "Fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Fadallaka biha wajhahu wa jildah." Demi Allah, tidaklah satu ludah pun yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali ludah itu akan mendarat di salah satu tangan kaum muslimin. Karena apa? Karena kaum muslimin itu bersegera untuk mengejar, berebut untuk mendapatkan ludah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka, kaum muslimin yang mendapatkan ludah tersebut, akan mengusapkan ludah tersebut ke wajah dan juga anggota tubuhnya yang lain. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Jika Nabi memerintahkan kepada mereka satu perintah apapun, mereka akan bersegera, mereka akan berlomba untuk melaksanakan perintah tersebut. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jika Nabi itu berwudu, maka hampir-hampir orang-orang Islam itu akan berperang, karena mereka berebut untuk mendapatkan sisa wudu dari beliau. Wa idza takallamu khafidu aswatahum 'inda. Ketika Nabi itu ketika mereka berbicara, maka mereka akan berbicara dengan suara yang sangat lirih, karena
ada nabi di depannya. Wa ma yahudduna an-nazar ilaih. Mereka tidak berani untuk memandang ke wajah Rasulullah SAW ta'ziman lahu, karena menghormati beliau. Ini yang disaksikan oleh Urwah dan diceritakan kepada kaumnya. Dia kemudian berkata, "Ai qaum, wahai kaumku, wallahi laqad wafitu 'alal muluk wa wafitu 'ala Kisra wa Qaisar wan Najasyi." Demi Allah, aku sudah beberapa kali mendatangi para raja. Aku sudah pernah mendatangi Kisra, raja Persia, Qaisar, raja Romawi, Najasyi, raja Habasyah. Wallahi in ra'aitu malikan qattun yu'adimu ashabu ma yu'adimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu raja pun yang diagungkan oleh kaumnya melebihi daripada bagaimana para sahabat Muhammad, dia menyebutkan nama beliau karena dia belum masuk Islam, bagaimana para sahabat itu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan tentang hal yang dia lihat tadi. Hal ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat di masa-masa yang normal, ketika mereka berada di Madinah, mereka tidak melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Urwah tadi. Mereka tidak berebut untuk mendapatkan sisa wudhu Nabi. Mereka tidak berebut untuk mendapatkan ludah atau air mulut Nabi. Tapi mereka melakukan hal itu untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat menghormati Nabi mereka. Mereka melakukan hal itu untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka itu rela untuk melakukan apa saja. Jangankan mengorbankan nyawa mereka. Mereka itu rela untuk mengorbankan apapun demi menghormati Nabi, demi berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Dan hal itu yang menggentarkan kaum musyrikin. Sehingga pemandangan yang dilihat oleh Urwah itu menjadikan dia merasa takjub. Posisi Nabi Muhammad di antara para sahabat itu jauh lebih besar daripada posisi raja dihormati oleh rakyatnya. Bahkan raja-raja tiran, raja-raja dari negara-negara superpower pun kalah dengan penghargaan atau penghormatan yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu orang-orang musyrik mengutus orang lain untuk melihat apa benar yang disampaikan oleh Urwah tadi. Ada seorang dari Bani Kinanah yang diutus untuk melihat kondisi kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya utusan yang diutus oleh orang-orang Quraisy itu adalah salah satu utusan dari Bani Kinanah, beliau bersabda, "Hadza fulan wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budan fab'athuha lahu." Ini adalah orang yang berasal dari suku yang mengagungkan budan. Budan itu hadiu yang akan diserahkan ketika melakukan manasik. Maka utuslah tunjukkan, tampakkanlah hewan-hewan yang akan kita bawa, yang akan kita sembelih di tanah haram kepadanya. Maka ketika dia datang sampai kepada kaum muslimin, dia melihat bahwasanya hewan-hewan unta-unta yang sudah disiapkan untuk manasik itu sudah ditandai masing-masing, dan dia dari kabilah, dari suku yang menghormati hal tersebut. Karena orang-orang musyrik juga mereka melakukan ibadah haji juga, haji dan umrah juga, dan mereka juga menyembelih hewan juga ketika melakukan haji. Maka dia termasuk orang yang mengagungkan sembelihan dalam rangka haji. Bahkan ketika dia datang ke kaum muslimin itu mereka bertalbiyah. Maka ketika melihat hal tersebut, dia berkata, "Ma yanbaghi li haula'i an yusaddu 'anil bait." Dia berkesimpulan tidak pantas orang-orang seperti ini, orang-orang yang datang tulus ke Mekah untuk berhaji dengan bukti mereka sudah membawa hewan sembelihan yang sudah ditandai bahwa hewan-hewan itu akan disembelih, dan mereka juga bertalbiyah selama penantian tersebut. Kemudian dia kembali kepada kaumnya dan melaporkan apa yang dia lihat.
hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh para sahabat di sini bukan merupakan perbuatan riya, tapi hal ini adalah hal yang dilakukan untuk menggentarkan musuh mereka, untuk menggentarkan kaum musyrikin. Contoh lain yang disebutkan oleh mu'alif agar kita bisa membedakan antara hal-hal atau masalah-masalah yang mungkin bisa jadi salah dipahami adalah masalah ghibah. Ghibah itu sudah kita ketahui bersama merupakan salah satu dosa besar. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang dosa ghibah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, dosanya sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya juga menyebutkan tentang ancaman yang diberikan oleh Allah SWT kepada pelaku ghibah. Dan ghibah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan keburukan atau menyebutkan hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak di hadapannya. Kalau di hadapannya maka bukan ghibah. Kalau orang yang dibicarakan itu tidak mendengar perkataan itu, maka itu adalah ghibah dan itu adalah salah satu dosa besar. Tapi tidak semua ucapan yang disampaikan berkenaan dengan orang yang tidak ada di hadapan kita itu adalah ghibah. Contohnya dalam beberapa peristiwa yang terjadi di hadapan Rasulullah SAW. Suatu ketika Hindun, istri dari Abu Sufyan, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia bercerita kepada Nabi, mengeluhkan tentang suaminya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini ma yakfini wa waladi." Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku. Di sini Hindun menceritakan tentang orang yang tidak ada di hadapannya. Kalau melihat dari definisi ghibah, maka ini termasuk ghibah. Tapi sebenarnya ini bukanlah ghibah. Maka Rasulullah SAW tidak menegur perbuatannya itu dan tidak menyalahkan ketika Hindun menceritakan tentang keburukan suaminya, karena maksud dan tujuan Hindun menceritakan ini adalah untuk mencari solusi. Kalau tidak disebutkan orangnya, maka Nabi tidak akan bisa memberikan solusi yang benar, yang tepat. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah hartanya, ambillah dari hartanya Abu Sufyan secukupnya untukmu dan untuk anak-anakmu. Ini Rasulullah SAW kemudian memberikan solusi dari permasalahannya ketika beliau tahu apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh Hindun. Dan ini bukan termasuk ghibah. Contoh lain, ketika Rasulullah SAW dimintai pendapat oleh seorang wanita yang dilamar oleh dua orang lelaki. Ada wanita yang dilamar oleh dua lelaki sekaligus, Muawiyah dan Abu Jaham. Dia ingin berkonsultasi kepada Nabi tentang kedua orang ini. Di sini juga sama. Di sini bahkan malah Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang keburukan dua lelaki yang melamarnya. Dan ini bukan termasuk ghibah, karena tujuannya adalah untuk memberikan nasihat. Kalau tidak disebutkan keburukannya, maka bisa jadi perempuan tadi masuk ke dalam hal yang tidak baik. Makanya Nabi menasihati perempuan tadi dengan menyebutkan keburukan atau hal yang tidak disukai oleh perempuan tadi. Beliau bersabda, "Amma Muawiyah fasu'ulukun lama lalah." Muawiyah itu orang yang tidak punya harta. Kamu tidak akan sanggup untuk hidup bersamanya. Wa ma Abu Jaham fala yada'u 'asau 'ala atiqi. Abu Jaham itu orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, bisa jadi artinya adalah Abu Jaham itu orang yang suka memukul orang lain, apalagi istrinya. Maka jangan menikah dengan dia, nanti kamu tidak akan kuat juga untuk hidup bersamanya karena dia suka memukul. Ada yang menjelaskan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya, maksudnya dia selalu atau sering melakukan perjalanan safar, jadi dia jarang di rumah. Maka jangan menikah dengan kedua-duanya. Inkihi Usamah ibn Zaid. Itu yang disarankan oleh
Rasulullah SAW. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita ketahui dengan jelas perbedaan antara hal-hal yang mungkin bisa jadi samar, dua hal yang mungkin mirip. Kalau kita tidak bisa membedakan antara keduanya, maka kita akan salah dalam memahami fikih. Ghibah dengan bukan itu mungkin saja mirip karena sama-sama menyebutkan keburukan. Jadi kita harus teliti dalam melihat masalah ketika kita ingin memberikan satu hukum dalam masalah-masalah fikih. Ini saja mungkin yang kita bisa bahas dalam kesempatan kali ini, dan kita akhiri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan memberikan manfaat dari ilmu yang diberikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.